Pak RW. Waduh, harus fokus. Mantap, semangat sampai di tangan yang sangat berat. Itu Neng mau kemana? Perjuangan kami hari kedua. Singgasana alam, di ufuk timur mentari tersenyum. Singgasana alam menyapa bumi, aroma tanah, rindu hujan semalam. Singgasana alam yang indah, di bawah langit biru tak terbatas. Angin membisikkan rahasia hutan, burung bernyanyi di dahan harapan, menjaga damai yang Tuhan titipkan. Singgasana alam, tempat jiwa kembali damai. Gunung gagah, hutan megah, menjadi mahkota kehidupan. Di singgasana alam yang suci, sungai berlari mencumbu bebatuan, padi melambai di ladang kemakmuran. Senja berlukis warna keemasan, menutup hari dengan doa dan harapan. Singgasana alam, tempat jiwa kembali damai. Gunung gagah, hutan megah, menjadi mahkota kehidupan. Di singgasana alam yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya masih dalam perjuangan membawa barang-barang material ke rumahnya Neng Nining di Kampung Batu Nungul. Beri terima kasih kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi sahabatku yang mungkin ingin ikut berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ini, bisa melalui rekening yang ada di deskripsi. Baik, bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana perjuangan kami di sini, ikuti terus videonya. Bismillah, kita mulai aktivitas hari ini. Kita utamakan untuk semen. Aduh. 1, 2, 3, 4 ya, 2 kintal. Dari sini perjalanan kami masih jauh, harus menempuh jalan bebatuan melewati pinggir rel kereta api. Nah, dari sana belok ke kiri. Nah, ke sana jalannya. Ya, ke rel kereta api. Sekarang saya akan bareng sama Pak RT, sama Pak RW. Tuh, posisi rumah Neng Nining ada di sana.
Uh, Ini mah pulang dari kebun. Punten, Mak. Dari sini mulai untuk berjalan melewati rel kereta api bebatuan. Waduh, yang cukup lumayan tajam, apalagi Pak RT hanya mengenakan sendal jepit. Nah, dari sini kita belok ke sana. Luar biasa perjuangan untuk membawa barang-barang material ke rumah Neng Nining sangat memilukan dengan kondisi jalan seperti ini. Ya Allah. Dan ini dipastikan jauh banget, masih jauh dari sini. Kita harus melewati gunung yang di bawah sana. Dan Abah, ya Allah, perjuangan yang sangat berat. Dan untuk rel ini bisa dipastikan kalau diinjak nggak pakai alas kaki itu panas dalam kondisi siang seperti ini. Ya, tapi alhamdulillah untuk Pak RT sama Abah, Pak RW ini sangat membantu. Beliau semangat untuk membantu pembangunan rumahnya Neng Nining. Terima kasih banyak kepada Pak RT, Pak RW. Ya Allah. Oke, saya akan ikuti. Sebentar. Seperti inilah perjuangan kami hari kedua membawa barang-barang material. Dan ini saking jauhnya. Kenapa sih Kang nggak pakai motor? Ya kalau pakai motor itu sebetulnya kalau di jalan sana nggak curam, ya sebetulnya bisa diakalin. Karena di sana itu jalannya kecil dan curam, ya otomatis kita tidak mau mengambil resiko, ya tidak mau membahayakan. Jadi mending dipikul aja. Dan bagi sahabatku yang kemarin mungkin bertanya kenapa di sana nggak ada warganya Kang? Bukannya nggak ada, tapi karena ini dalam keadaan warga di kampung Batu Nungul itu kebanyakan mereka merantau, belum pulang dari rantauan. Yang ada istrinya. Ya kita nggak enak juga kalau kita meminta bantuan kepada perempuan. Dengan terpaksa, ya perjuangan kami seperti ini. Terima kasih banyak kepada Pak RT, Pak RW. Beliau semangat untuk membantu membawa barang-barang material sampai ke rumahnya Neng Nining. Dari sini masih setengah perjalanan. Untuk rel keretanya belum habis. Setelah habis rel kereta masuk ke perkebunan, kita harus melewati sungai kalau ngompas. Kalau lurus ke atas ya kita harus melewati kebun karet. Besinya ini panas banget. Nah, dari sini kita akan masuk ke lorong rel kereta api. Kenapa bisa disebut lorong? Karena ini kan di pinggirnya kayak seperti dulunya mungkin ini pasir, kemudian dibelah. Ya, dibelah, dibolongin seperti ini, dibuat rel kereta api. Oke, sampai ketemu di sana. Saya akan cut videonya di sini. Alhamdulillah, sekarang saya ketemu lagi sama Pak RT tuh. Sedang istirahat. Jadi caranya ditakul kalau bahasa orang Sunda mah itu dari sana. Kemudian di stok dulu di sini. Itu menandakan bahwa perjalanan kami ini bukan kaleng-kaleng, sangat jauh. Ya, dari sini nanti dibawa ke rumahnya Neng Nining. Jadi di stok dulu di sini biar tidak terlalu berat gitu. Waduh. Alhamdulillah Pak RT istirahat dulu ya. Istirahat. Dari sini perjalanan kami masih jauh, harus melewati itu tuh. Kebun yang di bawah kebun karet itu. Ya Allah, kecipta aja untuk saudara kita yang tinggal di kampung Batu Nungul memang gak ada pilihan. Lewat sini juga jauh. Lewat kebun karet juga, waduh, apalagi musim hujan. Belangsak banget, dan itu cukup lumayan memilukan bagi saya.
ketika saya melakukan perjalanan ke Kampung Batu Nungul. Semoga dengan tayangan ini ke depannya warga di Kampung Batu Nungul itu lebih diperhatikan. Ya, setidaknya jalan yang bisa dilalui ketika mereka mendapati suatu kendala seperti sakit, melahirkan dan sebagainya. Tidak terlalu berat, intinya seperti itu ya. Semangat Abah, semangat Pak RT, luar biasa, Masya Allah. Oke, saya akan lanjut berjalan ke sana. Untuk saat ini saya akan ngambil rute. Kalau kemarin itu melewati ada sungai. Nah, sekarang saya akan tunjukkan rute kedua, yaitu melewati kebun karet ya. Saya akan muter ke atas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah punten Mbak, setelah kita melewati rel kereta api terus kebun, mohon maaf untuk perjalanannya saya cut karena memang kalau nggak di cut full itu jauh banget, durasinya akan panjang banget. Nah, ini adalah rumah pertama kalau arah dari jalan ini di Kampung Batu Nungul. Di sini nampak hanya ada beberapa rumah. Tuh ke sana itu kebun karet. Jadi untuk posisi daripada rumah Neng Nining itu berada di bawah. Di sini ada 1, 2, 3, 4 rumah. Ke bagian sini memang jalannya sudah dicor, tapi ya kebanyakan cornya sudah rusak dan tertutup oleh tanah. Nah, arahnya dari sana. Kalau dari bawa motor kita harus muter ke sebelah sana. Nah, kalau ke sini ya ngompas melewati sungai yang kemarin ya, karena perjalanan dari sini kita sudah tahu. Sekarang saya akan tunjukkan perjalanan dari kebun karet. Oke, sampai ketemu di atas sana. Dan seperti inilah perjalanan ke rumahnya Neng Nining kalau kita lewat kebun karet. Harapan saya kemarin mencari material yang sanggup untuk menyampaikan barang-barang material sampai ke saung yang di sana. Tapi apa boleh buat, gak ada satupun material yang sanggup mengantarkan barang-barang sampai ke sini karena jauh banget. Selain daripada melewati hutan karet, jalannya di sana lubangnya itu banyak dan cukup lumayan dalam. Ya, dengan terpaksa karena tidak ada material yang sanggup mengantarkan barang ke sini, untuk barang-barang material sampai di Cimerang. Dan dipastikan di Cimerang itu melewati satu gunung dan lorong kereta api yang sangat jauh sekali. Ke belakang sana itu ada jalur, yaitu jalur ke Kampung Batu Nungul, masih sama. Dan di sana itu banyak rumah-rumah warga. Untuk posisi daripada rumah Neng Nining sendiri ada di sana, di bawah ya. Kita harus nerobos melewati jalan setapak dan hutan karet ini. Oke, kita tunggu Pak RW di sana yang sedang membawa semen batu melewati jalan kecil dan curam. Mantap, terima kasih banyak kepada Pak RT, Pak RW yang ikut berjuang untuk membantu pembangunan rumahnya Neng Nining. Inilah perjuangan Pak RW. Waduh. Dan ini adalah kebun karet terakhir. Nah, ke bawahnya itu kebun singkong. Makin ke bawah itu makin curam, turunan yang sangat tajam. Seperti inilah perjuangan kami di sini. Ya Allah, berat banget. Membawa semen 4 sak. Saya harus mengikuti Pak RW ya. Nah, dari sini nih, waduh, bukan kaleng-kaleng, turun ke bawah tajam banget, jalannya kecil dan ke bawahnya itu dipastikan curam banget.
fokus. Pak RW dengan sukarela hati membantu membawa barang-barang material. Kalau seandainya hitungan ongkos, waduh, ini nggak bisa dibayangin, jauh banget, berpuluh-puluh kali lipat. Tapi alhamdulillah untuk Pak RT sama Pak RW ini, mereka dengan sukarela hati meskipun ongkos nggak seberapa, karena melihat daripada kondisinya, waduh, terima kasih banyak kepada Pak RW, Pak RT yang telah membantu pembangunan rumahnya Neng Nining. Ya, di sana kita sudah disambut dengan ngaungan si gogok. Waduh, ini mah harus dibetulin nih untuk jembatannya, karena masih banyak lagi semen batu, kemudian ada barang-barang berat yang memang harus kita angkut ya. Nah, dari sini belok nanti ke sana. Oke, lanjut. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah syukur ya Rabbi, kami berjuang di sini. Alhamdulillah ada orang baik yang ikut membantu pembangunan rumahnya Mak Nok, rumahnya Neng Nining. Alhamdulillah. Waduh, Neng itu sudah nyiapin, waduh, nyiapin liwet ya. Kita akan makan liwet di sini. Alhamdulillah. Ini untuk GRC, asbes sudah, hebel juga sudah separuh, asbes belum semuanya. Dan untuk semen juga itu sudah, tapi belum full ya. Kita istirahat sambil makan liwet di sini. Istirahat dulu Pak RW. Sudah nyambal. Sekarang kita cobain ya, lalapan nasi liwet buatan Neng Nining. Alhamdulillah punya anak soleh. Ya, taruh di situ Neng. Amparin Neng ya. Ininya pinggir-pinggirin dulu aja Neng. Ya. Rapihkan. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya lelah saya terobati ya. Sekarang waktunya makan. Nah, perut ini udah keroncongan banget kalau melihat ini nih. Neng, ini beneran? Tadi Neng yang masak liwetnya? Waduh. Tuh. Saya tidak akan nunggu Pak RW, karena tadi Pak RW beliau itu langsung bergegas ke Cimerang untuk mengamankan semen. Tadi ada 3 semen yang belum dibawa, terlihat hujan sudah turun ya. Jadi daripada pengennya sih nunggu Pak RW, tapi perut saya udah keroncongan. Kita hajar dulu liwet buatan Neng. Alhamdulillah. Udah Neng, udah, jangan banyak-banyak, udah. Ya, terima kasih Neng. Ya, ada sambalnya. Warnanya ini agak kekuning-kuningan. Kita cobain pakai sambal. Nah, ini nih yang membuat perut saya dari tadi itu nagih terus ini. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sambal buatan perawan. Biarpun menunya hanya ikan asin, daun singkong, ada sambal, nikmatnya ini luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini hari kedua perjuangan kami membawa barang-barang material dari kampung Cimerang ke rumahnya Neng. Dan sampai hari ini belum juga selesai, masih ada beberapa barang material yang belum bisa kami angkut, yaitu GRC sama ada beberapa hebel. Insya Allah di sini kami akan berjuang terus untuk membantu pembangunan rumahnya Neng. Alhamdulillahirobbilalamin.
Beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengenai jumlah keluar masuknya uang, saya catatkan di deskripsi video, kemudian di kolom komentar, dan untuk lebih lengkapnya itu setiap saya belanja, untuk nota pembelanjaannya saya posting di YouTube, di postingan ya, di postingan YouTube, supaya sahabatku semua bisa mengetahui setiap uang yang saya keluarkan. Kalau untuk jumlah uang yang sudah masuk, kalau kita hitung untuk pembangunan rumahnya Neng sampai hari ini, alhamdulillah untuk barang-barang material kayu saya rasa mungkin sudah bisa mencukupi. Tapi kalau seandainya untuk membangun ya semoga ada tambahan lagi, semoga semakin hari semakin bertambah, amin, sehingga bisa mempercepat untuk pembangunan rumahnya Neng ini. Terima kasih banyak kepada semua para penonton, kepada semua para donatur. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgasana